Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Salam kasih Yesus saudaraku. Renungan kita pada hari ini Senin 4 Oktober 2021 dengan judul Dengan Berjalan Dalam Kebenaran. Ayatnya terdapat di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan membuktikan tentang kebenaran. Sebab memang manusia hidup dalam kebenaran. Tuhan menghargai kemampuan terbaik yang telah Dia berikan kepada manusia. Dalam pekerjaan yang membangun kerajaannya, kita dapat menggunakan setiap kapasitas yang diberikan Allah dengan setia dan sungguh-sungguh seperti yang dilakukan Daniel di Babel, ketika dia setia pada setiap tugas kepada manusia dan setia kepada Allahnya. Allah menyerukan lebih banyak kebijaksanaan daripada yang telah dilakukan kepadanya oleh agen manusianya. Diperlukan pemikiran yang tajam dan disucikan, dan kerja keras untuk menangkal rencana jahat yang cerdik. Ada seruan agar standar yang lebih tinggi dipenuhi, upaya yang lebih suci, lebih bertekad, dan berkorban untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Para remaja kita harus dididik untuk memenuhi standar yang lebih tinggi, untuk memahami bahwa mereka sekarang menentukan nasib mereka sendiri. Tidak ada perlindungan bagi siapapun, kecuali memiliki kebenaran di dalam hati, juga di dalam Yesus. Ini harus ditanam di hati oleh Roh Kudus. Banyak yang sekarang disebut agama akan lenyap dari pandangan ketika diserang oleh pasukan setan. Tidak ada yang bisa bertahan, kecuali kebenaran kebijaksanaan yang berasal dari atas yang akan menguduskan jiwa. Janganlah ada yang menganggap bahwa menonjolkan diri sendiri adalah agama. Jangan mementingkan diri sendiri. Biarkan kaum muda belajar untuk membatasi keinginan mereka dan untuk berhati-hati terhadap pemborosan dalam penggunaan apa yang ada. Biarkan semua melihat Yesus, jejakkan karakternya dan mengikutinya. Kebenaran yang diterima mampu melakukan pengembangan dan peningkatan baru secara konstan. Hal ini akan semakin terang saat kita melihatnya dan tumbuh dalam ketinggian dan dalam kedalaman ketika kita bercita-cita untuk menangkapnya. Dengan demikian, itu akan mengangkat kita ke standar kesempurnaan dan memberi kita iman dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai kekuatan kita untuk pekerjaan di hadapan kita. Melalui penerapan kebenaran ilahi, gambar Allah yang sempurna akan direproduksi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, panggilan untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenarannya haruslah dimulaikan sejak sedini mungkin bagi anak-anak kita yang ada di dalam keluarga. Mari tekankan kepada orang-orang muda bahwa mereka akan memiliki pilihan mereka sendiri. Mereka harus bertanggung jawab untuk diri mereka sendiri terhadap keselamatan mereka bila mana Yesus akan datang. Dan itu harus ditanamkan sejak dini, sehingga pada saat mereka sudah dewasa, mereka akan selalu mengarah kepada jalan yang menuju kesempurnaan. Namun saudaraku, kita harus tetap waspada di dalam semua ini. Jangan sampai kita menonjolkan diri atas semua pencapaian yang dapat kita lakukan. Tetapi biarlah kita merendahkan hati dan memandang kepada Tuhan, karena semua itu berlaku oleh karena tuntunan dan kasih-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu yang kami terima pada saat ini jadi satu motivasi dalam hidup kami, untuk kami bisa berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan akan memberkati, meneguhkan bagi orang-orang muda kami, supaya sejak dini mereka juga akan berjalan belajar untuk menuju kepada kesempurnaan tabiat dan kasih Yesus. Di hari ini sebelum umat-umat Tuhan melangkah lebih jauh dalam melakukan segenap kegiatan, aktivitas, dan pelayanan kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati,
Berikanlah kesehatan bagi kami Bapa, dan tuntun langkah kami supaya memperoleh keselamatan dalam setiap jalan yang akan kami lalui. Terlebih ya Tuhan dalam semua pekerjaan yang dilakukan umat-umat. Biarlah melalui berkat-berkat Tuhan dapat menjadi satu pembawa berkat di dalam kehidupan, sehingga kebutuhan tercukupi dan bahkan berkelimpahan, dan melalui keluarga-keluarga umat-umat-Mu dapat menjadi pancaran kasih bagi sesama. Khusus pada pagi ini hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati para orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan memberkati mereka. Berikanlah kiranya sukacita surga dan pengharapan-pengharapan akan kedatangan Tuhan, sehingga mereka akan semakin bersyukur dan bersukacita dalam menantikan Engkau ya Bapa. Yang berulang tahun pada pagi ini, biarlah Tuhan akan memberkati, panjang umur, sehat, dan tetap kuat di dalam iman. Ampuni dosa kami Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.